Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ganti-ganti pas ngopi. Berjumpa lagi bersama kami pas ngopi Pengadilan Agama Sorolangun ngobrol podcast informatif. Suatu kehormatan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita kehadiran narasumber seseorang yang begitu luar biasa di peradilan agama, yakni Sekretaris Ditjen Badilak Bapak Dr. Andes Arif Hidayat SHMM. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, ini merupakan suatu kehormatan begitu yang luar biasa karena setelah kita mencoba mengagendakan waktu untuk mencari waktu, sehingga alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa bersama-sama berdiskusi, berbincang dengan Bapak Sekretaris Ditjen Badilak. Seperti diketahui, selain beliau Sekretaris Ditjen Badilak, beliau juga Presiden gerakan moral berani keluar dari zona nyaman. Gimana nih Pak? Rutinitas sangat sibuk. Alhamdulillah kita bisa mengagendakan ini suatu kehormatan yang luar biasa untuk Pengadilan Agama Sorolangun bisa menghadirkan, dapat berbincang dengan Pak Arif. Ya, terima kasih. Saya juga cukup senang bisa berbincang-bincang di sela-sela kesibukan dalam kondisi santai. Satu saat tahun 2018 saya memang pernah ke PA Sorolangun saat itu, dan bisa ketemu lagi 4 tahun kemudian, dan hari ini kita bisa bertemu tanggal 7 November 2022. Satu kehormatan juga buat saya bisa diajak ngobrol. Kira-kira apa yang mau diobrolin, Pak? Kita mencoba nasihat atau saran dari Pak Arif, apalagi seperti kita ketahui kanti-kanti pas ngopi Dirjen Badilak itu sudah meraih WBK, wilayah bebas dari korupsi, dan juga WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani, sebagai eselon 1 ya Pak ya. Eselon 1 yang sudah meraih WBK dan WBBM. Semoga pengalaman-pengalaman bisa menular gitu kan, khususnya kepada Pengadilan Agama Sorolangun yang kemarin alhamdulillah atas takdir Tuhan, atas restu dan kebersamaan dari semua aparaturnya bisa meraih WBK dan ke depan akan berjuang meraih WBBM. Kalau menurut Pak Arif sendiri itu kiat-kiatnya tuh sekilas bagaimana gitu, saran supaya bisa meraih WBBM itu. Baik, ada satu adagium bahwa hasil itu tidak mengkhianati proses, itu harus diyakini. Jadi kemudian saya kutip satu ayat Quran, disebutkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tuh tidak bakal merubah nasib kita kecuali kita sendiri merubahnya. Artinya kita dihadirkan di muka bumi ini, yang paling utama tugas mulia kita adalah berbuat kebaikan. Adapun nanti dapat WBK, dapat WBBM, kemudian Badilak dapat Top Digital Award bintang 4 di tahun 2022. Itu bonus-bonus atas hasil proses-proses kebaikan yang dilakukan selama ini. Saya pesan kepada teman-teman di PA Sorolangun dan di seluruh Indonesia bahwa WBBM, WBK atau WBBM itu bukan tujuan. Ketika kita tujuan akhirnya dapat WBK, setelah dapat mau ngapain? Maka yang benar adalah untuk kiat-kiat bagaimana kita bisa memperoleh predikat itu, maka yang harus pertama dibangun itu di Satker itu adalah integritasnya dulu.
Itu yang pertama. Membangun integritas itu seperti apa sih? Membangun integritas itu, saya sering menganalogikan bahwa integritas itu ketika kita masuk satu ruangan tidak ada pintu keluar lagi. Nah, coba bisa dibayangin nggak? Ketika kita masuk satu ruangan sudah tidak ada pintu keluar lagi. Nah, itulah integritas. Kemudian kiat yang berikutnya apa? Sudah deh, masing-masing laksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya. Seorang panitera pengganti ketika dapat tugas mendampingi hakim sidang, segera selesaikan itu berita acara. Seorang kasubag umum, laksanakan tugas-tugas kasubag umum dengan baik. Sekretaris juga demikian, panitera juga demikian. Pertanyaan saya, pernah nggak sih panitera itu sekali-kali lihat ruang arsip? Pernah nggak sih sekretaris itu sekali-kali lihat pertanggungjawaban bendahara? Barangkali ada yang nota kurang, ada materai yang belum ditempel di kwitansi. Pernah nggak teman-teman sekretaris sampai ke situ kerjanya? Nah, kalau ini sudah dilakukan semua, ya hakul yakin deh di atas WBK pun dapat kita. Di atas PEDI. Nah, di atas WBK. Kalau tujuannya hanya dapat WBK, cetak sertifikatnya saya tanda tangan dapat tuh WBK gitu. Maka kalau tujuannya dapat WBK itu terlalu sederhana. Tujuannya ini adalah untuk meraih itu, niatkan dalam hati masing-masing bahwa kita ingin berubah dan selalu berubah ke arah kebaikan. Ketika itu sudah settle, maka siapapun yang menilai, Menpan, Badilak, Mahkamah Agung, maka nilainya positif. Jadi itu aja kiatnya, sederhana. Laksanakan tugasnya sesuai tugas masing-masing. Ketika ada penilaian, aku yakin pasti kita meraih yang terbaik. Yang terbaik. Begitu. Insya Allah begitu, Pak ya. Iya. Oke, ganti-ganti pas ngopi, Pak Arif. Kebetulan kita kan pas ngopi nih, Pak. Kita coba ada ini kopi khas Jambi nih, Pak. Tapi bukan iklan ya nih ya. Bukan. Kita cicip dulu kopinya, Pak. Soalnya kalau iklan harus berbayar. Oh, ini kopi Khas Rawangun nih, Pak. apa itu? Daerah dingin itu di atas kebun teh itu. Kalau di wilayah Sorolangun itu di Batang Asa ya namanya, Pak. Iya. Wilayah Sorolangun. Ganti-ganti pas ngopi. Tadi kita sudah bincang-bincang tadi bagaimana kiat-kiat untuk menuju WBK dan WBBM. Seperti kita ketahui, Pak Arif Hidayat kan sebagai presiden berani keluar dari zona nyaman. Kalau kita membaca karya beliau dalam tulisan-tulisannya yang seperti kita ketahui, sebelum beliau menulis 2 buah buku, kita juga bisa melihat di tulisan-tulisan beliau di blog Pak Arif, itu banyak sekali tulisan-tulisan beliau yang mana tulisan-tulisan tersebut diantaranya yang berani keluar dari zona nyaman ataupun 54 km tersebut itu memberikan dorongan dari dalam. Misalnya dalam menghadapi WBK dan sebagainya itu 54 km itu diantaranya ada komitmen dan sebagainya. Kira-kira gimana menurut Pak Arif nilai-nilai berani keluar dari zona nyaman tersebut bersinggungan dengan berbuat yang terbaik? Iya. Gitu. Gimana, Pak? Baik. Saya ini presiden tanpa pemilu. Nggak pemilu, Pak ya? Tanpa pemilu. Jadi memang deklarasi teman-teman aja sebetulnya. Jadi BKDZN itu bukan punya saya. Berani keluar dari zona nyaman itu bukan punya saya. Punya siapa? Punya semua orang yang mau berubah. Dialah ownernya BKDZN. Jadi saya hanya menggagas saja. Kemudian ini gerakan moral, bukan organisasi massa atau semacamnya. Ini hanya sebuah gerakan moral yang mengusung visi menjadikan hidup kita ini lebih bermakna dengan selalu menyertakan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Kenapa? Kita ini enggak hebat-hebat amat jadi manusia ini. Enggak hebat-hebat amat. Saya bisa begini
Itu bukan karena saya hebat. Tanpa campur tangan Allah, malam ini kita nggak ketemu. Benar ya? Nah, tanpa campur tangan Allah, host kita ini Ropel nggak jadi kasubag di Sarolangun. Nggak jadi kasubag. Jadi kita ini nggak ada apa-apa. Maka setiap aktivitas yang kita lakukan wajib hukumnya menyertakan Allah, Tuhan. Apapun agama dan keyakinan Anda. Nah, gimana mewujudkan hidup kita ini lebih bermakna? Maka kita harus paling tidak ada 4 hal yang harus kita kerjakan. Yang pertama, orang-orang berani keluar dari zona nyaman itu harus saling memberi. Apa yang diberi? Punya ilmu, beri ilmu. Punya materi, beri materi. Punya apa saja, beri. Rasulullah bilang, kalau memberi itu berikan yang terbaik. Saya pernah ngobrol dengan teman di Jambi, Yudhistira, tahu Yudhistira ya. Jadi kita ini hari ini baru sebatas prihatin. Oh kasihan ya. Tapi kita nggak pernah berbuat. Coba ketika kita ngomong kasihan, mulai kita ringankan tangan kita untuk nih loh, bentuk kasihan saya. Belum ada sejarah orang yang memberi itu jatuh miskin. Itu perlu dicermati. Kemudian yang kedua, orang-orang berani keluar dari zona nyaman itu harus saling menerima. Artinya apa? Kita tidak anti kritik. Silakan orang mau menilai kita harus menerima itu. Dan kita tidak boleh melarang orang untuk menilai kita. Nah, gimana supaya nilainya baik? Ya kita harus berbuat baik. Jadi sehingga penilaian orang terhadap kita itu nilainya positif. Maka silakan orang mau ngasih saran, mau ngasih kritik, mau ngasih cemoohan sekalipun, terimalah itu sebagai evaluasi kita untuk memperbaiki diri terus. Nah yang ketiga, kita harus saling mengingatkan. Tadi memberi, menerima, yang ketiga mengingatkan. Ya kita ini kan kalau bahasa agamanya kadang iman kita naik ya. Kadang-kadang. Kata Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu. Kadang iman kita naik, bagus itu. Tapi kadang-kadang turun. Nah, inilah kita harus saling mengingatkan. Mas sepertinya salah deh yang dilakuin. Gitu loh. Kita saling mengingatkan. Sehingga kita bisa menyelamatkan teman kita untuk tidak terjerumus lebih dalam. Nah yang keempat, ini saling menguatkan. Kita kan berkomunitas, kita kan bersosialisasi. Barangkali ada di antara teman-teman kita yang drop, yang depresi, seolah-olah dunia ini nggak adil deh. Bahkan yang lebih parah, menyalahkan Tuhan. Wah Allah ini nggak adil, saya udah sholat, sudah segala macam, kok masih begini-begini aja nasib saya. Kalau kita biarkan, kita tidak mengingatkan, kita akan berdosa besar ketika dia benar-benar down. Karena saya kan pernah bicara, orang yang nggak punya harapan itu nggak lama hidupnya. Yang dalam pikiran dia apa? Bunuh diri nggak ya? Bunuh diri 5 menit mati dia. Jadi nggak ada harapan. Nggak ada harapan. Maka kita harus mengingatkan. Kalau kita berhasil mengingatkan dia, bukan hanya dia yang kita selamatkan, tapi dia punya keluarga, punya anak istri, punya orang tua, punya semuanya terselamatkan. Maka dengan konsep berani keluar dari zona nyaman ini, nilai-nilainya di semua sektor kehidupan itu bisa kita terapkan. Jadi nilai-nilai ini adalah nilai-nilai sangat universal. Alhamdulillah teman-teman saya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kalau dihitung jumlahnya kalau 1.500 lebih itu yang masuk komunitas gerakan moral ini. Hebatnya tanpa berbayar, tanpa iuran anggota, tapi nilai-nilainya jalan. Di Jambi teman-teman ya, di Jambi ngadain sedekah Jumat. Teman-teman di Medan ngadain
perlakuan yang sama, di Lampung berbagi, di Banjarmasin berbagi, di mana-mana. Nah itulah, kalau ini terus dikampanyekan, saya pikir indah hidup ini. Gitu. Begitu, luar biasa. Ganti-ganti pas ngopi. Kita saling memberi, Ya, menerima, mengingatkan dan saling menguatkan. Itu. Itu baru satu buku tuh Pak ya. Ya. Dan ada buku-buku yang lain yang begitu bermakna, nilai-nilai yang bisa diambil atau kita petik, bagaimana nilai-nilai berani keluar dari zona nyaman dalam tulisan yang pertama ya Pak ya. Nah, buku kedua dan buku pertama sangat bestseller. 2 hari dari penerbit datang 1000 buku habis. Kemudian kita cetak lagi yang kedua untuk 1000, habis juga. Kenapa sih? Saya jadi evaluasi juga. Oh, jadi teman-teman yang membaca buku ini rindu juga dengan bahasa-bahasa sehari-hari yang mulai dipraktekkan. Maka BKDZN punya program minimal 1 tahun sekali terbit buku. Maka tahun 2022 kemarin itu terbit buku hanya 54 km Anda dapat mengubah dunia. Hebat kan? Jadi jaraknya nggak perlu jauh-jauh. 54 km. Kalau dari Sarolangun kemana itu? Baru setengah, berarti baru Tembesi ya. Dari Sarolangun Tembesi lah. Baru setengah ke Jambi. Jadi belum nyampe Jambi udah bisa merubah dunia. 54 km saja. Itu di buku kedua. Di situ apa intinya? Hanya 54 km Anda dapat merubah dunia itu. Ada 5 K-nya itu. 5 K-nya itu untuk nilai-nilai yang harus dijalankan organisasi. Ada komitmen, ada kerjasama, ada kontribusi, ada komunikasi, gitu kan. Jadi ada nilai-nilai untuk membangun organisasi yang baik. Kemudian yang untuk individu ya tadi yang 4M tadi. Nah, tunggu buku ketiga sebentar lagi terbit dalam 2 minggu ini. Saya bocorin dulu judulnya, menghimpun yang terserak, mengikat yang terkumpul. Maknanya apa? BKDZN mau berbuat baik, alhamdulillah. Tapi dengan penduduk dunia yang 7 miliar barangkali sekarang, nggak mungkin BKDZN sendirian. Nggak mungkin. Maka sekarang banyak orang yang berbuat baik tapi terserak-serak. Nah, coba kita himpun yuk sekarang. Setelah terhimpun, ya supaya jangan lepas lagi ya harus kita ikat. Nah, itu untuk buku ketiga yang sebentar lagi dalam waktu paling lambat 2 minggu lagi terbit. Jadi itulah yang baru bisa kita perbuat untuk berbuat. Belum seberapa, masih banyak di luar sana orang yang berbuat baik lebih dari kita. Tapi kalau kita ini nggak kita kampanyekan, kan sayang gitu. Saya mau berbuat baik, wadahnya nggak ada, masuk BKDZN. Kita akan sharing di sini. Jadi BKDZN itu bukan latihan menjadikan orang itu hebat. Tapi BKDZN itu isinya memang orang-orang hebat yang bisa menularkan kepada yang lain. Begitu. Luar biasa, ganti-ganti pas ngopi. Sekelumit buah karya ya yang telah disampaikan oleh Pak Arif tadi melalui 2 buah buku yang begitu fenomenal, dan saya kira tulisan-tulisan tersebut bisa didiskusikan, bisa dikritisi secara akademis. Silakan. Luar biasa. Kalau saya pribadi membaca tulisan-tulisan dari rekan-rekan berani keluar zona nyaman ini, itu bisa kita kritisi dan sangat akademis. Apalagi tadi saling menguatkan, saling mengingatkan. Itu kan kalau dalam Islam itu kan ada
Watawasau bil haq. Watawasobil sobr. Apakah itu diambil dari situ? Nah, nanti itu maksudnya kajian akademisnya yang begitu luar biasa. Karena begini, saya potong dikit. Kita sandingkan dengan agama apapun, nilai-nilai itu masuk. Jadi kalau kita bicara Islam jelas lah ya. Dari nilai-nilai itu konsep Islam jelas. Agama lain kalau kita sandingkan dengan nilai, yakin saya masuk. Jadi memang sangat-sangat universal. Jadi PKDRN tidak eksklusif, tidak apa ya, tidak fanatis, terbuka. Jadi nilai-nilai itulah yang mendorong diantaranya sebagai referensi khususnya kepada peradilan agama ya Pak ya. Siap. Mendorong peradilan agama, apalagi ini Pak, informasinya peradilan agama itu kan akan menuju dunia ya, internasional, modernisasi, berkelas dunia. Itu gimana Pak untuk informasi peradilan berkelas dunia itu gimana Pak informasinya? Jadi cita-cita Badan Peradilan Agama ini akan mewujudkan pengadilan agama modern dan berkelas dunia. Indikatornya sudah hampir sampai. Indikatornya apa? Kita lihat ciri-ciri peradilan modern berkelas dunia. Kita sekarang masih masuk fase industri 4.0 kan. Industri 4.0 prasyaratnya adalah itu harus adaptasi dengan teknologi informasi. Itu sebuah keniscayaan. Lah, peradilan agama indikatornya sudah terlihat. Kami di Badilak itu sudah menghimpun data inovasi teman-teman berbasis IT Indonesia. Sudah didata ya Pak ya? 441 satuan kerja. Anda tahu berapa inovasi yang dibuat? Belum tahu. 6.000 lebih. 6.000 lebih inovasi yang berbasis IT. Kan luar biasa ini. Nah, ditunjang dengan seluruh satker yang ada, kita memiliki media resmi website. Nah ini kan dunia menonton nih perkembangannya nih. Bahkan beberapa pertemuan dengan IPJ Australia. Kemarin Pak Dirjen Badilak baru dari Australia. Ini sangat respect terhadap perkembangan-perkembangan ini. Jadi segala perkembangan-perkembangan ini kita publish. Kemudian baru kemarin di launching Badilak TV. Jadi Badilak TV ini kalau bahasa saya dalam tanda kutip menjadi buzzernya pengadilan agama. Jadi buzzer ini kan nggak selalu konotasinya negatif. Sarana untuk menyampaikan ya. Sarana kampanyenya peradilan agama di dunia internasional. Kalau kita sekarang hari ini masuk ke pengadilan agama di seluruh Indonesia, nggak ada lagi yang adaptasi dengan IT. Karena prasyarat di industri 4.0 ini adalah berbasis teknologi informasi. Dan itu sudah dilaksanakan oleh teman-teman. Terima kasih. Tetap semangat. Insyaallah kalau misalnya Pak nanti yang ngasih sertifikat pengadilan agama berkelas dunia siapa? Nggak ada. Ya kan gitu kan? Sertifikat lagi nggak ya. ada. Karena bukan sertifikat yang kita kejar, tapi pengakuan internasional, pengakuan lembaga di luar peradilan agama, lembaga di luar mahkamah mengakui bahwa pengadilan agama itu sehari ini sudah modern. Itu maknanya itu. Jadi nanti pengadilan agama menuju kelas dunia. Terus apa nanti dapat sertifikatnya dari mana? Enggak, bukan itu. Jangan dikira dapat sertifikat ya, lagi. Enggak. Atau dari PBB mungkin Pak. Enggak. Begitu ganti-ganti pas ngopi. Nah, kita sudah hampir tiba di penghujung nih Pak. Ya. Kira-kira pesan dari Pak Arif, Sekretaris Dirjen Badilak terhadap peradilan agama di Indonesia, khususnya Pengadilan Agama Sorolangun, Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
kira-kira pesan dari Pak Arif apa gitu Pak? Ya, baik, terima kasih sudah mengundang saya di apa ini nama acaranya? Pas ngopi. Jadi gini, kita ditakdirkan punya Pak Dirjen yang luar biasa. Pak Aconur, Pak Dr. Aconur itu luar biasa. Semangatnya melebihi kita yang muda-muda. Artinya, pesan saya kepada teman-teman di Sorolangun dan di seluruh Indonesia, kalau pimpinan di atas itu mati-matian, kita jangan mati-matiin. Jangan mati-matiin. Ya. Jadi kita harus ngimbangin ini, semangat ini. Jadi modal semangat. Kemarin Pak Dirjen saya tanya, pada saat saya podcast juga dengan beliau, Pak, Bapak pulang dari Australia kok masih terlihatan nggak lelah? Apa dia bilang? Resepnya apa Pak? Pak Dirjen bilang, resepnya ikhlas dalam bekerja. Nah, jadi teman-teman, mari kita ikhlas dalam bekerja, yakin kembali ke pembukaan tadi, hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Jadi kalau hari ini Badilak dapat WBK, WBBM, MURI, Top Digital Award, itu bonus dari proses yang kita lakukan. Jadi teman-teman semangat, jangan kendor. Aku yakin apa yang kita lakukan itu setidak-tidaknya itu jadi amal ibadah kita. Itu. Ya, itu ganti-ganti pas ngopi, pesan kepada kita dari Bapak Dr. Andes Arif Hidayat SHMM, Sekretaris Ditjen Badilak dan juga Presiden Gerakan Moral Berani Keluar jadi dari Zona Nyaman. Terima kasih Pak Arif sudah begitu luar biasa, kehormatan buat kami Pak Arif bisa menyempatkan waktu berbincang-bincang bersama Pas Ngopi Pengadilan Agama Sorolangun Ngobrol Podcast informatif. Sampai jumpa, terima kasih Pak. Ya, oke. Iya, sampai jumpa, ganti-ganti Pas Ngopi di bincang-bincang kita selanjutnya. Lebih kurang mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.